Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Seterusnya saya serahkan kepada pujian kita. Shalom. Shalom. Ya, selamat pagi semua. Kita sangat bersyukur pada pagi ini kita dapat bertemu lagi untuk kita bersekutu di dalam kasih Kristus. Amin. Apa kabar? Kita sangat bersyukur pada Tuhan. Mohon untuk tayangkan slide yang pertama. Pada awal bulan 7 yang lepas, saya juga ditugaskan untuk memimpin dan saya juga menyatakan bahwa dalam kunjungan ke gereja-gereja di luar bandar, kita ada keperluan di mana di gereja BM Shalom Gawang kita perlukan pengajar untuk sekolah minggu sebab mereka belum ada, dan kita sangat bersyukur bahwa pada 23 hari bulan Julai kita telah memulakan sekolah minggu di BM Shalom Gawang dengan 13 orang murid yang bukan hanya berasal daripada BM Shalom Gawang ataupun Kampung Gawang sendiri di Semunjan, tetapi juga mereka membawa anak-anak dari Kampung Mawang Lama, Kampung Mawang Ai. Jadi di dalam 13 orang itu mereka daripada 3 buah kampung. Walaupun ibu bapa mereka tidak ada ikut kebaktian di sana, tapi kita sangat bersyukur Tuhan bekerja melalui anak-anak mereka yang menghadiri. Jadi kita bersyukur. Sebenarnya saya ada slide yang disediakan tapi tidak dipaparkan. Oke, tapi tidak apa, itu update. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, sebelum kita pergi lebih jauh lagi ke dalam pujian dan penyembahan, saya memberikan sedikit kesaksian masa kami latihan semalam. Saya hang bukan kerana mabuk, tapi apa yang dapat dirasakan adalah riak gelombang-gelombang kecil itu, ripples dalam bahasa Inggrisnya sudah mula ada di dalam gereja kita, maksudnya di kalangan setiap kita ada di sini, dan dirasakan itu adalah boleh mengambil satu titik mulanya selepas yang seminar misi yang dikongsikan oleh Reverend siapa nama dia? Solomon Bulan. Oh, KKR masa itu. Jadi ada di kalangan kita ditegur, ada juga di kalangan kita yang telah diteguhkan oleh firman yang telah dibawa masa KKR tersebut. Dan ada 2 pilihan. Riak itu dibiarkan dan menjadi tidak ada lagi, ataupun riak tersebut ataupun gelombang-gelombang tersebut dipacukan lagi untuk menjadi gelombang-gelombang yang besar. Oke, jadi itu di dalam diri kita masing-masing. Apakah respon kita? Tuhan sudah bekerja dan akan terus bekerja. Respon kita yang akan menentukan juga sama ada kita akan terus maju ataupun yang sebaliknya. Masa lepas perjumpaan doa semalam kita ada makan. Kita cerita pasal berselera untuk makan. Ini 3 gambaran yang datang pada saya masa itu. Satunya adalah orang yang langsung tak makan. Satu adalah orang yang tak selera makan, tak ada selera makan. Yang satu lagi ada orang yang lapar dan haus, yang makan bersemangat betul. Di mana kita? Adakah kita betul-betul lapar dan haus akan firman Tuhan?
Hanya orang yang sehat, yang aktif, yang cepat lapar dan cepat haus untuk makan, untuk minum. Betul kan? Siapa ahli sukan di sini angkat tangan? Saya bukan ahli sukan. Siapa orang muda di sini angkat tangan? Dia selalu lari sana lari sini. Tidak ada orang muda di sini. Wah, semuanya orang-orang yang tak tahu. Siapa manusia di sini angkat tangan? Siapa manusia? Siapa orang? Oh, ada juga bukan manusia tidak angkat tangan. Janganlah macam itu. Siapa yang tidak ada selera untuk makan? Orang sakit. Itu yang gambar diberi. Dan siapa yang langsung tidak makan? Orang mati. Pernah tengok orang mati makan? Tidak. Di manakah kategori kita? Selepas Tuhan menggerakkan, menimbulkan riak itu. Mari kita sama-sama berdiri. Kita mengambil masa ini untuk merenungkan perkara-perkara ini. Satunya riak, gelombang kecil itu. Kemana kita mau bawa itu? Sebagai gereja sulung di Kuching ini. Yang kedua, selera kita akan firman Tuhan. Adakah kita lapar dan haus seperti rusa yang rindukan air? Seperti tanah gersang yang menantikan hujan? Itu tanda orang sehat. Haleluya Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kami berkumpul di sini bukan hanya untuk bersekutu secara sosial, tapi lebihnya adalah untuk pembangunan iman sesama demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu biarlah dalam masa kami memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi ini. Dan terutama pada hari ini sempena hari penghargaan pekerja-pekerja sepenuh masa. Seperti firman mengatakan bahwa ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Tapi soalannya, adakah pekerja itu cukup? Tuhan Engkau bicara secara pribadi kepada kami masing-masing ya Tuhan. Untuk Engkau yang terus menyatakan secara pribadi pada kami masing-masing ya Tuhan. Bahwa Engkau yang telah memulakan sesuatu yang baik, Engkau akan meneruskannya. Bagian kami adalah menyediakan hati dan pikiran kami seluruhnya betul-betul untuk merespon ataupun menganggap sepi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah kita pada pagi ini sungguh bersemangat dan sungguh rindu haus akan firman-Nya dan memuji memuliakan nama-Nya karena Dia sungguh layak memuji dan dimuliakan, dipuji dan dimuliakan. Seperti dalam Mazmur 107 ayat 1. Sila tayangkan part ini. Mari kita baca bersama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berapa markah? Saya rasa kurang daripada 50 lah ini ya. Dengan suara yang kuat nyaring kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lagi sekali. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. 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 Bersyukurlah kepada Tuhan dan marilah kita datang ke baik-Nya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Pujilah kepada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Apa
Apa dibuat? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yes, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Oh, hadirin Tuhan, Engkau-lah yang layak menerima semuanya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Apa dibuat? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, hadirin Tuhan, bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, ya, sorak-sorai kami menjadi satu yang indah dan harum dengan Engkau. Muliakan dan memujikan Engkau selama-lamanya. Amen, 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 amen. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Oh, sungguh besar setiamu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti-Mu. Dan kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Haleluya.
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Besar setiamu dan firman kami Tuhan. Haleluya Tuhan, kami memuji. Sungguh nyata dalam hidup kami. Thank you Lord untuk darah-Mu yang melayakkan kami untuk ada kehidupan dalam Engkau. Kehidupanku tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Dia, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Ambil masa ini untuk kita mengucapi sungguh Tuhan hadir. Dia Immanuel, Allah beserta kita. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi secara lembut segalanya, lebih dalam. Nyatakan secara pribadi kepada Tuhan. Saya merasakan sungguh Tuhan ada hadir. Kita percaya ini dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Secara lembut kita nyanyikan. Oh haleluya, thank you Lord for your presence in our midst this morning. Kami mau ia menjadi satu gelombang, alunan yang lebih besar dan lebih besar dan lebih besar, gelombang yang lebih besar. Haleluya Tuhan. Tolong kami untuk tidak lepaskan saat Engkau mula bekerja dengan lebih hebat di kalangan di gereja kami ini Tuhan. Bila secara pribadi kami sungguh-sungguh masuk ke dalam rencana, menyerahkan seluruh pikiran kehendak kami kepada-Mu ya Tuhan. Bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Ambil ini sebagai komitmen pribadi kita satu-satunya kepada Tuhan. Nyatakan kepada Dia bahwa kita mau menyerahkan seluruh pikiran, kehendak kita kepada Dia dalam rencana yang indah dalam kehidupan kita. Dialah harapan kita, hanya Dia, hanya Dia.
Kemanapun kami pergi ya Bapa, kami ingin selalu bersamamu. Kami ingin selalu Tuhan untuk mengiringmu Tuhan. Tuhan, bawalah kami Bapa ke pelantaran-Mu, supaya kami Tuhan dapat memuji dan memuliakan Engkau. Bangkitkan roh kami ya Bapa, untuk kami selalu memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur pagi ini Tuhan. Kami berterima kasih ya Bapa, karena roh-Mu Tuhan yang telah berkarya, yang telah bersama kami pada pagi ini Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah roh kami ini terus berapi. Biarlah roh kami Tuhan terus membara Tuhan. Supaya Tuhan, api Tuhan yang ada dalam kehidupan kami ini terus menyala, takkan padam ya Bapa. Tuhan, kami berdoa pagi ini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dari dalam hati kami ya Bapa, dari sudut hati kami yang terdalam, kami sungguh berterima kasih. Karena Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami tiada harga. Karena darah Tuhan yang sungguh berharga itu, kehidupan kami berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Silakan duduk. Terima kasih kepada tim pujian yang telah dipimpin oleh Saudara Donald. Terima kasih. Dan semua pemain musik kita, pengendali audio kita, dan semua yang terlibat, terima kasih. Satu kemuliaan kepada Tuhan. Satu tepukan yang gemuruh kepada Tuhan. Sekali lagi, shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, seperti kata Saudara Donald tadi, kita masih yang bernyawa lah. Oke. Timbulkan bunyi-bunyian di rumah Tuhan. Dan terlebih dahulu saya mengalu-alukan kedatangan dan kehadiran semua jemaat Tuhan yang hadir pada pagi ini. Walaupun mungkin ada yang merasa kita berkurangan sedikit karena musim cuti sekolah sudah bermula. Oke. Kita doakan, kita berharap jemaat kita yang balik ke kampung biar mereka juga dapat bersekutu dengan Tuhan di gereja ataupun di kampung mereka masing-masing pada pagi ini. Terima kasih. Apapun yang datang, ada yang datang melawat kita, ada yang datang singgah sebentar di Kucing. Yang hadir bersama-sama kita pada pagi ini, kami juga ingin mengalu-alukan kehadiran Anda sekalian. Kalau ada, mari angkat tangan, kami ingin mengenal Anda. Ada? Angkat tangan kalau ada. Satu di belakang, sebelah kiri saya, satu di belakang. Terima kasih karena hadir. Terima kasih, haleluya. Ada lagi? Tidak ada, tidak apa. Tapi yang pastinya yang hadir, kita yang hadir setiap minggu ini, haleluya. Terima kasih karena hadir pada pagi ini. Sebetulnya kami keluarga sudah berencangan balik juga ke Miri, tapi atas perkara tertentu tidak sempat balik. Mungkin hari Selasa kami akan bertolak. Oke. Seperti yang telah kita amalkan pemberian kita, persepuluhan, pemberian tangguk kita melalui online seperti yang tertera, Sarawak Pay ataupun online banking. Secara tunai pun boleh, di belakang ada sampul surat, gunakan sampul surat itu dan tolong jangan lipat supaya pengiraan nanti lebih lancar. Seterusnya, kebaktian doa Rabu
yang dikongsi firman Tuhan, berkongsi firman Tuhan, Ketua Penatua Fabian, pemimpin doa oleh Deacon Victor, pemimpin pujian Deacon Stalia, pemain gitar Saudara Yohanes. Okay? Itu untuk kebaktian doa Rabu di gereja. Okay? Kebaktian subuh, pagi Sabtu subuh 2 September. Kita sudah masuk ke bulan yang baru, bulan September, subuh 5:30 pagi hingga 7 pagi. Okay. Renungan dan doa akan dipimpin oleh senior pastor Waina, pimpin pujian Dikenas Rohana. Okay. Ambil perhatian. Dan ini adalah aktiviti daripada wanita. Riang Ria Sukanita Wanita, 2 September, pagi Sabtu, 7:30 pagi di Dewan Gereja. Okay. Pakaian sukan yang selesa lah, kasus sukan. Okay. Terbuka kepada semua golongan wanita. Semua golongan wanita. Okay. Bukan ibu-ibu saja, semua golongan wanita. Okay. Seterusnya. Dan Ahad depan, pengkhotbah juga adalah sini pastor, penyelaras kebaktian, Penatua Roland. Pimpin pujian akan dipimpin oleh Deacon Stalia untuk Ahad depan. Dan seterusnya adalah pemakluman kepada Malam Pentakosta, okay, yang dihadiri oleh speaker adalah Pastor Philip Mantova di Padang Jubli 7 hingga 8 September dari 7 petang, 7 malam. Okay. Ini pemakluman awal. Dan seterusnya adalah seminar doa. Okay. Tolong tandakan di kalender masing-masing. Seminar doa pada 15 hingga 16 September yang akan datang di Dewan Gereja, dan pengubah undangan kita adalah Pastor Jeffrey Agung. Okay, sesi pertama 15 September mulai daripada jam 8 malam, dan sesi kedua 16 September mulai daripada 9 pagi. Okay, di Dewan Gereja. Ambil perhatian dan tandakan di kalender, datang beramai-ramai, kita hadiri seminar doa ini. Seterusnya, konferensi wanita, sekali lagi wanita. So ingat wanita-wanita, konferensi wanita yang bertempat di BM Olive Garden, yang bertemakan berbeza namun tetap indah. Okay? Berbeza namun tetap indah, itu tema konferensi wanita BM, okay, peringkat negeri. So bertempat di BM Olive Garden pada 27 hingga 29 September. Iuran pendaftaran RM20 dan bolehlah hubungi nombor-nombor yang tertera untuk keterangan lanjut. Okay, untuk tidak melengahkan masa karena kita ada acara nanti, dengan ini saya mengundang, menjemput Penatua Fabian datang dan menyampaikan firman Tuhan. Dan mendoakan pemberian kita yang telah kita berikan kepada Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami berkesempatan bertemu dengan Engkau sekali lagi di tempat ini. Kami memuji Engkau, membesarkan nama-Mu. Hati kami sungguh bersyukur karena kami dapat hadir, kekuatan, kesehatan, Kau beri, kami pergunakan bertemu dengan Engkau pada saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Persiapkanlah hati kami, pikiran kami, menyambut firman-Mu. Dan kami juga yang menyampai firman-Mu. Kau pakailah hamba-Mu dengan luar biasa, supaya Kau taruhkan firman-Mu ke dalam mulut hamba-Mu ini. Apapun yang keluar adalah semata-mata adalah firman Tuhan. Terima kasih. Amin. Dan untuk tidak melengahkan masa, karena kita ada aktivitas ada acara nanti, dengan ini saya mengundang, menjemput Penatua Fabian datang dan menyampaikan firman Tuhan. Okay, untuk tidak melengahkan masa, karena kita ada acara nanti, dengan ini saya mengundang, menjemput Penatua Fabian datang dan menyampaikan firman Tuhan.
Firman Tuhan itu adalah senantiasa baru. Setiap masa, setiap minggu, setiap bulan dan tahun. Barangkali kita lejuk tengok orang yang membawa firman Tuhan itu. Tetapi firman itu tetap mulia dan indah, tidak pernah luntur. Dan kita bersyukur kerana hari ini kita dapat bersama Pastor Wagner dan keluarga barangkali. Dan Reverend James sudah sempat bersama. I don't know, Reverend Lee ada di sini. Dan kita merayakan hari ini, menghormati pelayanan mereka di tengah-tengah kita. Dan saya diberi mandat untuk membawa firman Tuhan. Sebenarnya seperti yang tidak berapa, bukan tidak layak lah, membawa firman Tuhan, mendorong jemaat dan juga mendorong para pastor juga. Tapi bersyukur lagi kesempatan yang diberi. Oke, mari kita lihat di dalam firman Tuhan kita dalam Alkitab. Di dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12-13. Satu ayat menjadi dasar firman Tuhan yang Uncle bawa buat kita pada pagi hari ini. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 13. 12 kita mengiringi Uncle dan pembacaan ini. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Nah, tema firman Tuhan ini yang Uncle bawa buat kita ialah menghormati mereka yang bekerja keras di antara kita. Ataupun tema ini saya buat juga adalah kewajiban gereja menjaga kebajikan pekerja sepenuh masa. Dan pastor dia bersama kita dan juga Ibu Narang juga selaku kerani yang mengendalikan beberapa urusan gereja ini. Nah, di dalam pembacaan ini dia menuntut supaya kita memberi perhatian kepada pekerja-pekerja sepenuh masa. Siapa ke mereka? Tidak lain, tidak bukan ialah hamba Tuhan yang melayani kita setiap masa, setiap minggu, bahkan setiap bulan, bertahun, kecuali dia berpindah. Tetapi datang juga seorang gembala yang baru juga. Nah, firman Tuhan ini juga bukan hanya bagi pastor saja, tetapi kepada pemimpin-pemimpin gereja dan juga jemaat. Kita harus menghormati mereka yang bekerja keras di antara kita. Kita menghormati mereka. Apabila Uncle katakan menghormati itu, tahulah kita. Dan waktu Uncle sekolah dulu, waktu dalam primary school, kita mula-mula
main keras, main di sungai. Malumlah waktu kita muda-muda, umur waktu itu masih muda. Apabila kita masuk sekolah, kita pikir itu sesuatu yang menyeronokkan. Tetapi baru kita merasa bukan sesuatu yang menyeronokkan kita, tetapi kita didisiplinkan. Bukan hanya kita disiplin dengan kita belajar beberapa subjek yang kita ada di sekolah, kita belajar untuk menghormati cikgu itu. Tiap pagi kita berdiri, katakan waktu cikgu datang, kita katakan selamat pagi cikgu. Lalu cikgu itu katakan, selamat pagi murid-murid, sila duduk. Lemah lembut, saya ingat bagaimana kita didisiplinkan. Sampai kita dewasa sekarang. Nah, saya tidak suka disiplin. Sewaktu saya masih di bangku sekolah, waktu di sekondari, saya tak suka dikongkong dengan disiplin di sekolah. Nah, saya pikir-pikir cari pekerjaan. Tidak terlintas di pikiran Uncle untuk masuk dalam ini polisi ini. I don't like the police. Saya tidak tahu bagaimana cara hidup sebagai seorang pegawai polis. Saya tidak tahu. Nah, apabila saya masuk kapal terbang, saya seronok sudah. Karena tidak pernah naik kapal terbang dari Kuching ini. Menggunakan kapal tentera, seronok saya. Saya tengok itu tayar itu kapal bagaimana dia boleh angkat. I still remember that occasion until now. Maklumlah orang itu dari ulu, dari hutan. Seronok sampai di tempat kami training di Pulapo. Nah, baru kami sudah diajar tentang disiplin. Aduh, saya rasa menyesal sudah saya masuk polis ini. Bangun pagi, belum mereka sembahyang di sana tu, sudah bangun sudah. Apabila bangun siap golong tikar semuanya. Sudah itu pergi mandi, semua siap-siap. Sudah itu lari lagi, pergi baris lagi. Begitulah dia. Sudah itu pergi minum lagi, pergi makan. Pergi makan pun tidak senang, berbaris lagi. Pegang piring lagi. Tidak ada yang senang. Kalau tidak itu cikgu tangkap kita. Ada berkawat lagi di padang, dihukum lagi. Nah, itulah disiplin. Kata orang apa boleh buat, kita sudah ada di sana. Maksud Uncle bawa firman Tuhan ini seperti ini. Kita sudah menjadi orang Kristen. Saya ingat cerita Pierre Meli, kita berjalan bukan berjalan linggang kangkong. Kita dalam Tuhan ini banyak tanggung jawab kita. Jemaat kepada jemaat, kepada keluarga, kepada bangsa, kepada negara. Tanggung jawab kita itu adalah tanggung jawab yang begitu berat. Hanya orang mati saja kata tidak bertanggung jawab. Hanya orang gila saja yang berjalan-jalan dengan kaki lima tidak bertanggung jawab. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah pandai sudah diajar dengan firman Tuhan. Mungkin ada firman Tuhan yang keras, ada juga yang lembut. Firman Tuhan tetap firman Tuhan. Tidak pernah berubah, hanya manusia saja yang berubah. Nah, kita harus menghormati mereka. Senang dengan mereka dalam pelayanan mereka di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kita. Dan kita juga mereka juga yang memimpin kita dalam hal kita hidup berintegriti dalam Tuhan. Pemimpin kita itu, pastor kita, penatua kita, dekan-dekan kita, dan jemaat kita juga. Jangan pikir kita jemaat juga duduk-duduk saja, tidak. Kita pun ada tanggung jawab juga. Untuk mengajar, untuk menasihat. Nah, itu adalah tanggung jawab orang percaya pada Tuhan. Dan sesuatu yang kita pikir berat atau tidak berat. Seperti Uncle bawa firman Tuhan, saya berdoa supaya kamu senang hati menerima firman Tuhan ini.
Keras ke tidak keras, tapi asal dia firman Tuhan, kita tetap terimakanya. Dan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya seperti gembala. Seringkali dia menegur kita. Seringkali dia menasihat kita. Dan sebagainya. Itu adalah kewajiban dia. Oh, jangan dikatakan dia mau mengenakan saya, dia itu sebab dia bawa firman Tuhan itu, dia pilih ayat itu karena dia tahu begini-begini. Tidak. Kita harus berterima kasih karena ada orang menasihat kita. Ada amin kan? Kalau tidak, siapa lagi menasihat kita? Kalau saya disuruh menasihat kamu, bukan kamu sepunya abang, bukan kamu sepunya adik, bukan kamu sepunya anak. Tetapi kita dalam Tuhan itu tidak lokeknya. Mereka nasihat kita. Nah, itu adalah peranan gembala di tengah-tengah kita. Saya membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 4:32. Acts chapter 4 verse 32. Kisah Para Rasul pasal 4:32 katanya, adapun kumpulan orang yang telah percaya, kumpulan orang yang sudah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka semua. Mengapa engkau pilih ayat ini? Karena kita harus mengasihi gembala kita, pemimpin kita, jemaat kita. Dia kata, apapun yang kita punya adalah kepunyaan kita bersama. Nah, kita ingat itu tema yang Angkel bawa tadi. Kita harus menjaga kebaikan gembala kita ataupun pemimpin kita yang melayani kita dengan firman Tuhan, yang bekerja keras di tengah-tengah kita. Kita harus menghormati mereka. Saya pergi dengan gereja-gereja di pendalaman. Gereja sana tidak lebih bagus daripada gereja bandar. Sama saja. Tetapi yang aku belajar ini waktu saya kecil, dalam tahun 60-an. Ya, saya muda waktu itu dan baru gereja itu mulai belajar bagaimana mereka dapat memberkati, menjaga kebaikan gembala-gembala. Nah, walaupun mereka tidak mempunyai pendidikan yang tinggi waktu itu, dalam satu kampung in the 60s, apalagi in the 50, tidak ada anak bangsa kita orang Ulu itu pergi ambil ada degree. Betul, tidak ada. Karena sekolah pun tidak ada. Kebetulan ada berapa sekolah saja di tengah-tengah Ulu sana, di tengah-tengah kami orang Kelabit. Di Pak Main kalau saya tak salah, baru di Bario barangkali. Saya pergi sekolah di Long Lelang, saya dah berjalan kaki 1 minggu, 2 minggu jalan baru sampai ke sekolah di Long Lelang. Nah, tidak banyak sekolah waktu itu. Itu sebabnya kami pergi sekolah jauh-jauh. Nah, dalam keadaan mereka tidak mempunyai pendidikan yang baik, yang tinggi, tetapi mereka diberi Tuhan hikmat. Mereka menjaga gembala mereka dengan baik. Apa yang mereka ada di dapur mereka, gembala juga, kata kita orang Sarawak, ampit juga mereka dengan apa yang mereka ada. Kalau dia dapat ikan semaka, gembala juga ada, bahagiannya diberi. Dan saya melihat dengan mata saya sendiri orang apabila, kerana dia orang ini kerja kampung, kerja umai, sawah jauh menggunakan perahu jauh dari kampung. Hari 5 mereka sudah pulang, hari 6 tetap pulang ke rumah kerana besok hari Minggu beribadah. Jauh tapi mereka pulang beribadah. Kamu tahu waktu itu,
Kita tengok sebelah petang. Saya tengok dari sana orang bawa itu paha babi hantar pergi rumah gembala. Saya tidak bohong, ini benar. Dari sana lagi pergi hantar pergi rumah gembala. Dari sana lagi orang itu bawa ikan hantar rumah gembala. Kaya dengan makanan mereka gembala, saya katakan. Sorry Pastor, bukan saya cakap kita sini. Ini terlampau seronok cakap seperti itu. Nah, apa yang mereka ada, itu juga yang sampai kepada gembala. Tapi saya tidak menyangkalkan bahwa kita di sini, di gereja BM Kucing Basah Malaysia. Saya tahu kamu sangat bermurah hati. Saya tidak mau sebutlah, kamu bawa angkel pergi minum. Janganlah. Lebih daripada itu kamu memberkati kita bersama. Murah hati ini dalam berbagai bentuk. Orang sakit kita melawat. Dan hari 3, hari 6 pagi kita berdoa bagi orang yang sakit. Bagaimana kita mempedulikan jemaat kita. Bagaimana kita mempedulikan gembala kita. Dia pergi konferensi pun kita berdoa juga perjalanan. Itu adalah sesuatu yang baik. Gereja harus pegang supaya memberkati kita bersama. Saya mau khotbah panjang, saya mencari yang kepong masa. Jangan panjang-panjang. Panjang kalau kamu tidak dengar pun. Tapi saya tahu kamu mendengar. Saya cerita satu perkara. Itu tentang apa yang kita beri. Ada orang yang memberi juga. Lebih yang saya tidak masuk akal saya. Satu ketika saya pergi dengan anak kita Sharon di Kota Belud. Kena dia kahwin orang kerajaan dusun. Saya menantu ada dusun kerja Petronas lah. Saya ikut mereka balik pergi Kota Belud. Kebetulan hari itu hari Natal. Dan kata besan saya, kamu tahukah? Diorang suka mau suruh kamu khotbah, tapi kami ada satu gembala bawa firman Tuhan sempena hari Natal. Kata dia, jangan macam-macam. Kamu harus suruh tu pasal yang kamu undang itu bawa firman Tuhan. Ialah mereka cakap begitu, kata dia cakap orang Sabah. Apa yang saya heran, apabila gembala ini membawa firman Tuhan, bagaimana orang Majus itu mengambil harga yang mahal, mempersembahkan kepada Tuhan Yesus. Dikaitkan barangkali dengan firman Tuhan, saya pun tidak berapa ingat. Kamu tahu kata dia? Ada kamu tahu saya punya highlight yang di luar yang saya pakai itu? Highlight. Highlight kan? Betul kan saya cakap highlight kah? Betul lah. Highlight. Saya tengok kamu memang pakai itu highlight dalam hati saya. Kamu tahukah? Itu diberi orang dengan saya. Beri highlight dengan gembala ini. Gembala ini bukan melayani di Kota Belud. Dia dijemput daripada gereja Malupak saya. Saya katakan, itu jauh daripada engkau. Bukannya second hand, tapi highlight baru. Bagaimana orang yang diberkati oleh Tuhan mempunyai hati yang luar biasa untuk memberkati hamba-hamba Tuhan. Tidak jauh juga di Pueh. Saya tidak mau sebut nama. Kamu tahu itu Pastor Stephen Rining. Dia punya adik itu. Second hand. Satu hamba Tuhan sana memberi kereta itu juga. Saya pun heran. Saya katakan, saya kongsi ini bukan minta kita seperti itu. Tetapi mendorongkan kita bahwa apa yang kita ada adalah milik kita semua. Amin kan? Firman Tuhan katakan. Saya bacakan lagi. Ya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya. Kita adalah orang yang percaya.
Mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka semua. Terima kasih, ini yang kita praktikkan di gereja kita BM Kuching Bahasa Malaysia. Luar biasa. Dan Tuhan memberkati kita juga seterusnya. Dan saya ingat satu cerita di Korea. Gereja mereka itu sudah bocor. Apabila hujan, semua basah. Sudah itu tidak ada seorang yang dapat menggerak mereka untuk mencari dana untuk repair apa itu yang rusak itu. Lalu satu ketika mereka duduk, mereka bermusyawarah. Mereka bercerita-cerita dan tidak ada satu pun yang pergi ke depan. Lalu satu nenek tua, dia keluar, balik dia bawa dia punya chopstick. Sudah dia bawa chopstick, dia bawa mangkuknya yang tua-tua itu. Katanya, saya beri ini, kalau kita dapat jual, kita jual chopstick saya ini dan piring saya ini supaya ambil dana untuk repair ini. Kamu tahu apa yang terjadi? Semua orang yang ada dalam musyawarah itu mengeluarkan air mata mereka. Baru lewat seorang nenek tua ini, seluruh gereja itu digerakkan oleh Tuhan. Mereka yang berada, dia buka jam, dia sudah simpan sana. Dan sebagainya. Dan mereka dapat memulihkan dan repair gereja mereka. Dan bagi pemimpin-pemimpin gereja, saya mau baca satu ayat lagi. Dalam 1 Timotius 5 pasal 1, 1 Timotius pasal 5:1. Ini bagi kita yang memimpin, janganlah engkau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurniaan. Ini bagi pemimpin, bagi gembala. Tegurkan dengan lembut. Sebagai hamba Tuhan kita jangan kasar-kasar terhadap mereka. Lemah lembut kita dengan kalian. Yang ibu kita panggil mak, ibu. Yang kita panggil adik, abang, kita boleh sebutkan seperti yang kita harus sebut. Dan memerintahkan jemaat dengan sikap hamba. Dalam 1 Matius pasal 5 ayat 17. Saya baca terus, saya tidak menguraikannya. Dan juga menjaga kawanan domba daripada ajaran salah atau yang menyeleweng. Dalam 1 Titus 1 ayat 10. Melindungi jemaat daripada perbuatan orang yang mengacam dan menimbulkan perpecahan dalam gereja, yaitu 2 Timotius pasal 2 ayat 14. Ini adalah tanggung jawab gembala yang begitu berat. Saya ada tulis berapa tanggung jawab itu gembala, tapi saya tidak ada masa sudah mau. Dan juga dalam Ulangan 1:17, dalam mengadili jangan pandang bulu. Baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengar. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang selalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya. Ini pesan Tuhan Allah kepada Nabi Musa. Jangan kamu gentar, jangan kamu takut, jangan kamu pilih kasih. Dan ini adalah pesan Tuhan. Hal yang kamu tidak dapat teruskan, datanglah kepadaku. Dan kita berdoa. Ini maksudnya. Dan mari kita berdiri. Saya mau berdoa. Karena ada acara seterusnya. Can we stand up? Saya mau berdoa bagi firman Tuhan ini. Tuhan, kami berterima kasih atas firman-Mu. Kira firman-Mu adalah firman yang mendorong kami, menguatkan kami, dan dapat memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Amin. Oke, saya beri duduk dan saya beri masa kepada Roti selaku pengacara kita. Terima kasih Penatua Fabian di atas pengkongsian firman Tuhan. Shalom, selamat tengah hari semua. Kebaktian kita belum selesai lagi ya. Okey. Saya rasa saya perlu ini di remove di sana. Saya menjemput tim musician naik ke atas, ambil tempat Okay. Saya Dorothy akan mengacarakan majlis kita sempena Hari Penghargaan sepenuh masa 2023. Mari kita beri tepukan gemuruh kepada setiap pribadi dan juga Tuhan Yesus. Okey. Pada hari ini merupakan hari yang cukup istimewa untuk BEM Kuching Bahasa Malaysia dan semua keluarga BEM seluruh Sarawak, kerana hari ini adalah kesempatan untuk kita memperingati dan menghargai pengorbanan dan usaha semua pekerja sepenuh masa BEM. Okay. Untuk memulakan acara kita, tim multimedia akan menayangkan video pekerja sepenuh masa. Belum? Okey. Belum siap. Tak apa. Okey. Setahu kita pada hari ini, hari yang indah ini, kita naikkan segala pujian, syukur dan hormat kepada Tuhan Yesus kerana memberi kita insan-insan istimewa ini untuk bekerja dan melayani di kalangan kita. Pekerja sepenuh masa yang ada di BEM Kuching Bahasa Malaysia ialah pastor ataupun gembala sepenuh masa dan juga pekerja bukan penggembalaan, that is non-pastoral. Okay? Dan selain barisan pastor sepenuh masa, pekerja bukan penggembalaan turut memainkan peranan yang sangat penting bagi memastikan perjalanan dan urusan gereja berjalan dengan lancar. Tanpa membuang masa, saya menjemput Ketua Penatua Fabian Ritis selaku Wakil BEM Kuching Bahasa Malaysia untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan. Oke, saya kongsi pendek saja. Dan saya mewakili jemaat setempat
BM Kuching Bahasa Malaysia mengalu-alukan para pekerja sepenuh masa, pastor kita, senior pastor kita, Pastor Wagner dan keluarga ada di tengah-tengah kita. Dan Ibu Narang, suaminya jauh-jauh sana sini duduk. Dan Ibu Narang ada di tengah-tengah kita. Dan kami begitu bersyukur karena kamu ada di tengah-tengah kami. Dan tidak apa yang kami bagi. Wah, Reverend Lee here, I didn't see you, so sorry. We welcome both of you in our midst this morning. Uncle berterima kasih bersama-sama jemaat dan pemimpin gereja BM Kuching Bahasa Malaysia. Bersyukur berterima kasih karena kamu melayani kami. Melayani kami dengan firman Tuhan dan menegur kami dengan firman Tuhan, membentuk kami dengan firman Tuhan dan sebagainya. Dengan letihnya, dengan lelahnya, masa yang begitu padat yang kamu gunakan melayani kami. Tidak ada apa yang kami bagi. Kata Rasul Paulus, Petrus dengan orang yang sakit itu, emas dan perak tidak ada pada kami. Tetapi apa yang ada pada kami adalah kasih Tuhan itu. Yang ada disematkan di hati setiap jemaat yang ada di tempat ini. We love you. Kami tetap mengasihi para pemimpin-pemimpin gereja dan juga para gembala dan keluarga. Dan juga Ibu Narang yang bekerja sepenuh masa sebagai kerani kita. Kalau kita lihat hari Minggu dia bekerja keras, balik lambat dari gereja. Kita menghargai dia. Kiranya Tuhan memberkati kamu. Tuhan menaungi kamu. Tegurlah kami terus dengan firman Tuhan. Layanilah kami berterusan dengan firman Tuhan. Kami tidak kecil hati. Walaupun sakit hatinya mendengar, tetapi itu adalah satu bagian kerja kamu membimbing kami, menegur kami dengan firman Tuhan. Karena kasih-Mu dan kasih semua kamu, karena kamu mau menyelamatkan kami daripada hukuman kekal, supaya kami diselamatkan, mendapat kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Jemaat, kita memberkati mereka. Kita mengasihi mereka. Sambutlah mereka dengan kasih Tuhan. Tidak ada kata yang Uncle katakan, we love you in the love of God. By the grace of God, you are here in our midst this morning. God bless. Terima kasih kepada Penatua Fabian atas ucapan dan dorongan beliau. Dengan sukacita kita menjemput pekerja sepenuh masa Pastor Wagner, Puan Narang dan Reverend Lee Hak Yu untuk naik ke pentas. Kita tengok live mereka dalam video. Pastor Wagner, Reverend Lee Hak Yu dan Puan Narang. Kami sangat bangga memiliki anda semua bersama kami di gereja BM Kuching Bahasa Malaysia. Okay.
Sekarang kita mau menjemput senior pastor kita, iaitu Pastor Wagner Anak Langit, untuk memberi ucapan beliau mewakili pekerja sepenuh masa. Salam sejahtera jemaat Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Suasana yang indah pada pagi atau tengah hari ini, di mana kami menerima, diberi penghargaan dari perkataan dan perbuatan jemaat Tuhan sekalian. Saya mewakili rakan-rakan sepelayanan yang ada di hadapan Reverend Lee Hak Yu dan Puan Narang Lang. Tidak lupa juga Reverend James Nam, tidak sempat bersama dengan kita hari ini. Kami ingin merakamkan berbanyak terima kasih kepada barisan kepimpinan gereja kita, amnya kepada majelis penetua dan majelis gereja. Tidak lupa khususnya kepada jawatan kuasa pengelola hari penghargaan pekerja sepenuh masa tahun 2023 yang diketuai oleh Deaconess Dorothy Dutijong. Dan yang saya hargai dan saya muliakan di tengah-tengah kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada seluruh atau kepada jemaat BM Kuching Bahasa Malaysia hari ini. Kami berterima kasih secara langsung dan tidak langsung. Kalian jemaat Tuhan telah memberi sokongan dan kasih Anda kepada kami dalam segala bentuk yang ditunjukkan kepada kami bagi membangun pekerjaan Tuhan dan pelayanan Tuhan yang luas ini. Baik saya sebagai atau gembala sidang ini, Puan Narang pentadbir gereja kita, Reverend Lee Hak Yu yang beribadah bersama kita, yang juga turut melakukan pekerjaan Tuhan di negeri kita. Beliau bersama dengan rakan-rakan sepelayanan yang datang dari negeri lain, seperti yang kita tahu dari Korea Selatan, mereka ada di sini. Ini satu pengorbanan luas, pengorbanan besar daripada para mubalik Kristen yang ada di tengah-tengah kita, yang memberitakan Injil dan yang memenangkan jiwa untuk kerajaan Allah. Kami adalah rakan-rakan sekerja, rakan-rakan seperjuangan di dalam ladang Tuhan yang besar dan luas di negeri ini. Pujian dan hormat kami berikan kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena pertolongannya menjadi sumber kekuatan kami dan sukacita kami untuk terus cekal dan bertekun di dalam pelayanan. Segala cabaran, pahit manis, suka dan duka yang kami tempuh di dalam pelayanan, selalunya kerap kali kami lalui secara sendirian. Luka-luka itu kami tahu kami disembuhkan oleh Juru Selamat kita Tuhan Yesus, yang menguatkan kami terus melayani, terus tetap di dalam panggilan kami, di mana kami patut tunduk,
tetap setia kepada Tuhan Yesus yang memanggil kami menjadi hamba-hambanya. Kami bukan lebih daripada jemaat Tuhan sekalian. Kami bukan lebih istimewa daripada kalian. Cuma kami memberi diri kami, menyerah seluruh hidup kami ini sebagai suatu pengorbanan, umpama lilin yang membakar diri untuk memberi cahaya di dalam kegelapan. Inilah kami. Jemaat Tuhan, harapan kami, gereja dan jemaat Tuhan senantiasa mengingat dan menyokong kami di dalam doa. Doakanlah kami, ingatkanlah kami di dalam doa kalian, karena kami perlu sokongan doa-doa kalian, agar kami terus dapat melayani dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan kita, agar berita Injil terus dikabarkan, terus dimajukan, dan jemaat Tuhan juga kita terus dibangunkan di dalam iman kita bersama. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pastor Wagner di atas ucapan itu tadi. Mereka inilah insan istimewa yang Tuhan beri kepada kita untuk kita raikan, bukan hari ini saja, bahkan ia adalah berterusan. Jadi seterusnya saya menjemput Penatua Fabian untuk menyampaikan pemberian kasih dari gereja kepada pekerja sepenuh masa BM Kuching Bahasa Malaysia. Adalah satu penghargaan kita kepada pekerja sepenuh masa yang ada di BM Kuching Bahasa Malaysia. Kita dimulakan dengan Pastor Wagner Langging, iaitu Senior Pastor Gereja BM Kuching Bahasa Malaysia. Okey, seterusnya Puan Narang Anak Lang, Kerani Am dan Pentadbiran Gereja. Bagi tepukan. Kita juga ingin menghargai hamba Tuhan yang hadir di kalangan anggota gereja kita jauh dari Korea, iaitu Reverend Lee Hak Yu.
Dan seorang lagi hamba Tuhan, sama juga dari Korea, yaitu Reverend James Nam. Dia tidak hadir bersama kita kerana ada pelayanan dia di luar. Jadi untuk ini saya menjemput Encik Donald mewakili Reverend Nam. Mewakili Reverend James Nam. Terima kasih Penatua Fabian. Terima kasih Penatua Roland dan juga Penatua Yahuda. Seterusnya adalah acara memotong kek sebagai simbolik perayaan Hari Sepenuh Masa. Kita menjemput ketiganya pergi ke depan potong kek. Okay, sebelum mereka motong kek, mari kita nyanyi lagu Melayani, Melayani lebih dulu. Semua berdiri. Melayani, melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita menyaksikan cara pemotongan kek. Saya nak baca petikan dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu bekerja sepenuh masa yang dikasihi kita semua, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahawa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Amin. Okay, now cara memotong kek sudah, penyampaian hadiah sudah. Sekarang kita sama ucap terima kasih kepada semua jemaat yang telah menunjukkan kasih anda melalui sumbangan kepada mereka melalui gereja kita. Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk jemaat yang kasihi. Seterusnya, kita akan mengambil masa mendoakan pekerja sepenuh masa gereja kita. Dengan itu sekali lagi, saya menjemput Penatua Fabian untuk memimpin kita di dalam acara mendoa semua pekerja sepenuh masa sekaligus
menutup acara kebaktian kita hari ini. Dan semua penatua sudah naik atas pentas. Okey. Dan dengan itu juga saya mempersilakan jemaat semua untuk sama-sama berdiri dan mengarahkan tangan kita pada bekerja sepenuh masa. Mari kita berdiri dan bersama-sama angkat tangan. Kita berdoa menyerahkan hamba-hamba Tuhan, keluarga mereka, supaya mereka tetap dilindungi oleh Tuhan. Dan kita tetap mengasihi mereka supaya mereka tetap melayani kita seterusnya di masa-masa akan datang. Mari kita tutup mata dan angkat bawa kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena kami dapat bersama-sama dengan jemaat keseluruhannya, dan kami sebagai pemimpin-pemimpin gereja di tempat ini, kami bersyukur karena gembala yang Kau telah utus dan hamba-hamba Tuhan maupun yang jauh seperti Reverend Lee, Reverend Dr. James Lam, dan juga kerana kami Ibu Narang. Tuhan, Kau telah menempatkan mereka di tengah-tengah kami, dan kami beruntung karena kami memiliki mereka di tengah-tengah kami, dan mereka melayani kami dengan firman Tuhan, dan mereka juga mendorong kami dengan firman Tuhan, dan mereka membentuk kami, mereka mengajar kami. Tuhan, tidak apa yang kami beri atas kesetiaan mereka melayani kami. Kami mengangkat mereka Tuhan di dalam doa kami pada pagi hari ini, supaya Engkau mengurapi mereka Bapa. Tuhan, taruhkanlah firman-Mu ke dalam hati mereka. Taruhkanlah firman-Mu Tuhan ke dalam mulut mereka. Apabila mereka berdiri di mimbar membawa firman-Mu, sungguh-sungguh mereka menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan di tempat ini. Supaya kami bertumbuh di dalam bilangan kami, supaya kami bertumbuh juga di dalam iman kami. Kami juga berbuah roh. Demikianlah kerinduan kami Tuhan. Lindungilah mereka, keluarga mereka daripada ancaman-ancaman iblis, roh-roh yang jahat, supaya mereka tetap dalam kedamaian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan kita memberkati mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Tuhan, bawa kami pulang di tempat ini ke tempat kami masing-masing dengan selamat. Kemuliaan, kebesaran, keagungan Tuhan hanya bagi Engkau. Anak Tuhan katakan, amin, amin. Sekian saja ibadah kita hari ini. Jumpa minggu depan.